Ya, mohon maaf Pak. Ya, ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan terkait karakteristik dari total quality management. Menurut Gotts and Davis, ada 10 karakteristik total quality management sebagai berikut. 1. Fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Metode Total Quality Management, beberapa metode yang pernah diterapkan antara lain, Deming mencatat kesuksesan dalam memimpin revolusi di Jepang, yaitu dengan memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistik, atau dikenal dengan Statistical Process Control atau SPC. Salah satu metode Deming yang terkenal ialah siklus Deming atau Deming Cycle. Siklus Deming ini ialah model perbaikan yang berkesinambungan yang dikembangkan oleh Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen utama secara berurutan yang dikenal dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Penjelasan dari setiap siklus tersebut ialah sebagai berikut. 1. Mengembangkan rencana perbaikan, dikenal dengan plan, melaksanakan rencana, do, memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai, check atau study, melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, action. Metode kedua ada metode Joseph M. Juran. Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan fitness for use yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing return dalam hubungan antara kualitas dan daya saing. Ketiga langkah tersebut terdiri atas mencapai perbaikan terstruktur atas dasar berkesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak, mengadakan program pelatihan secara luas, membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Metode yang ketiga, metode Philip B. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik, acceptable quality level. Pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas, yaitu 1. Definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan, sistem kualitas adalah pencegahan, kerusakan nol atau zero effect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Keempat, ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Berikutnya, 3 fase implementasi Total Quality Management menurut Gotts and Davis. Ada fase persiapan, di mana fase persiapan bisa dilihat mulai dari membentuk Total Steering Committee, membentuk tim, pelatihan Total Quality Management, menyusun pernyataan visi dan prinsip sebagai pedoman, menyusun tujuan umum, komunikasi dan publikasi, langkah ketujuh identifikasi kekuatan dan kelemahan, langkah ke-8 identifikasi pendukung dan penolak, langkah 9 mempersiapkan sikap karyawan, dan langkah 10 mengukur kepuasan pelanggan. Fase perencanaannya, 1. Merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus plan, do, check, and adjust. Identifikasi proyek, komposisi tim, dan yang keempat pelatihan tim. Fase pelaksanaan terdiri dari 4 juga, pembagian tim, umpan balik kepada steering committee, umpan balik kepada pelanggan, dan umpan balik kepada karyawan. Implementasi Total Quality Management sendiri menurut Richard R. Duff, implementasi melibatkan banyak teknik-teknik yang dimaksud antara lain. 1. Lingkaran kualitas, mengimplementasikan pendekatan terdesentralisasi
total quality management adalah dengan menggunakan lingkaran kualitas. Lingkaran kualitas adalah kelompok yang terdiri dari 6 sampai 12 karyawan yang sukarela yang bertemu secara rutin untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah yang mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Yang kedua, acuan diperkenalkan oleh Xerox pada tahun 1979 yang menjadi acuan sekarang menjadi komponen total quality management yang utama. Acuan atau benchmarking didefinisikan sebagai proses pengukuran produk, jasa, layanan, dan praktik yang berlangsung terus-menerus terhadap kompetitor-kompetitor yang paling tangguh atau perusahaan-perusahaan yang telah diakui sebagai pemimpin-pemimpin industri atau leader. Berikutnya akan disampaikan oleh Pak. Baik, terima kasih Pak Bong. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan terkait dengan implementasi TQM, Total Quality Management, poin pertama tadi sudah disampaikan terkait dengan lingkaran kualitas dan poin kedua acuan. Selanjutnya adalah Sigma 6. Sigma 6 di sini merupakan standar kualitas yang sangat ambisius yang menentukan tujuan di mana tidak boleh ada lebih dari 3,4 kerusakan setiap 1 juta bagian. Atau dapat dikatakan bahwa Sigma 6 merupakan pendekatan pengendalian kualitas yang menitik beratkan terkait dengan pengajaran secara terus-menerus akan kualitas yang tentunya lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Dan selanjutnya, poin keempat adalah waktu siklus yang dipersingkat. Waktu siklus di sini merujuk kepada langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan satu proses perusahaan terkait penyederhanaan siklus-siklus kerja, di mana termasuk menghilangkan hambatan antara langkah-langkah kerja dan di antara departemen dan penghapusan langkah-langkah kerja dan di antara departemen dan penghapusan langkah-langkah yang tidak berharga dalam proses yang memungkinkan berhasilnya program TQM. Dan selanjutnya, poin terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan di sini merupakan implementasi perbaikan dan peningkatan kecil dalam jumlah besar di seluruh bidang dalam organisasi yang terjadi secara terus-menerus. Setelah implementasi total quality management, maka kita perlu melihat terkait dengan keberhasilan implementasi total quality management. Keberhasilan implementasi total quality management di sini sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendukung, yaitu seperti infrastruktur organisasi tersebut, di mana meliputi hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ya artinya hubungan jangka panjang dengan pelanggan, di mana sedikit masalah dengan produk dan pelayanan, artinya lebih mengedepankan terkait dengan kepedulian terhadap pelanggan yang tentunya lebih baik sehingga kepuasan pelanggan akan lebih terjamin. Selanjutnya, poin kedua adalah dukungan manajemen puncak. Dan poin ketiga, manajemen tenaga kerja, sehingga jika dilihat keberhasilan daripada implementasi total quality management di sini, tentunya bagi perusahaan kualitasnya akan meningkat, karyawan pun akan lebih termotivasi sehingga produktivitas pun akan meningkat. Lalu hubungan jangka panjang dengan pemasok, dan poin kelima adalah sikap kerja terkait dengan pekerja. Itulah keberhasilan implementasi daripada total quality management apabila diterapkan di suatu perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menghambat total quality management. Poin pertama, di mana delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior, di mana inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai daripada pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab itu didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan tentunya akan sangat besar. Dan selanjutnya, itu adalah tim mania. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Poin pertama, baik personalia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Setelah itu, poin kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim
tentunya dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukan hanya sekedar pemecahan masalah. Selanjutnya, poin ketiga masih berbicara terkait dengan faktor-faktor yang menghambat total quality management, proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif terkait dengan kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen-elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut melibatkan para manajer, ya artinya pemangku kepentingan, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, serta kesadaran. Dan poin keempat, ini adalah harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat karyawan itu sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk mengimplementasikan perubahan proses baru. Bahkan seringkali perubahan proses baru memakan waktu yang sangat lama. Artinya tidak sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan itu sendiri. Dan poin terakhir adalah improvement yang bersifat prematur. Bila dilihat, banyak sekali perusahaan yang kurang memahami makna daripada pemberian improvement kepada karyawan. Mereka mengira bahwa bila karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan, maka para karyawan tersebut akan dapat menjadi self-direct dan memberikan hasil-hasil positif. Akan tetapi ternyata pada kenyataannya, ya seringkali dalam praktiknya karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan itu selesai. Oleh karena itu sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. Demikian terkait dengan faktor-faktor yang menghambat total quality management di dalam suatu perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Dian. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Ya, waktunya sampai jam 5 kurang 5 ya, Bung ya? Ya. Ya, 25 menit silakan. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Akan dibantu jawab oleh kelompok 1. Good. Ayo, wake up. Izin bertanya, Pak. Okay. Ya, silakan Bu Ruby. Tadi ada tahap-tahap TQM itu ya? Kalau tidak salah. Boleh ditampilkan, Pak Bung? Yang pas tahap-tahap TQM. Ya, tahap-tahap TQM. Ke bawah deh, Pak. Yang ini, Bu? Atau yang panjang tadi? Nah, ini nih atas tadi yang 25. Iya. Ya, gimana Bu Ruby? Itu ada pelatihan TQM. Nah, itu tuh pelatihannya seperti apa, kepada siapa, bagaimana, dan hasilnya seperti apa ya, Pak? Itu sih. Oke, terima kasih Bu Ruby. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin membantu untuk menjawab pertanyaan Bu Ruby terkait pelatihan TQM yang dimaksud dalam fase persiapan tersebut, untuk siapa, bagaimana prosesnya, dan apa pengukuran, bagaimana mengukurnya ya Bu Ruby ya? Betul, Pak. Pak Dian, Bu Rahma, Bu Meta mungkin.
Atau dikumpulkan dulu 3, Bung? 3 pertanyaan? Boleh. Sehingga mikir dulu Mungkin ada tidak teman-teman lomba. lain. Ya. Saya mau bertanya, Pak Bong. Ya, silakan Pak Jul. Oke. Mungkin untuk TIM itu pada prinsipnya kan terus-menerus melakukan perbaikan ya, Kaizen gitu kalau di Toyota kalau tidak salah itu. Tapi kalau di perusahaan yang menghasilkan barang, itu kan bisa terlihat dari defect yang terjadi atau cacat produksi. Nah ini kalau seandainya implementasi TQM di perusahaan jasa yang produknya itu tidak terlihat, bagaimana implementasinya Pak Bong? Untuk tahu mana produk yang cacat, kemudian perbaikannya seperti apa, menerapkan statistik di perusahaan jasa, itu seperti apa? Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Jul. Kami tampung dulu ya Pak ya pertanyaannya. Satu lagi. Mungkin ada yang mau bertanya satu lagi. Oke, kalau belum ada 2, oke, bagus. Oke. Silakan menjawab. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Bu Ruby terkait pelatihan TQM yang dimaksud pada fase persiapan, bagaimana implementasinya, siapa yang di training, dan bagaimana mengukurnya. Apakah teman-teman dari kelompok 1 ada yang mau coba menjawab? Bu Rahma, Pak Dian, Bu Meta? Yuk, ada perkiraan pelatihan TPM. Caranya gimana? Siapa pesertanya? Mungkin saya akan coba bantu jawab juga ya Pak sebentar. Ya, bagus. Ya. Pelatihan TQM ini tentunya akan diberikan kepada seluruh seluruh sumber daya manusia terkait, artinya dari manajemen yang menyusun sampai yang akan mengimplementasikannya, artinya semua orang yang terlibat atau karyawan yang terlibat harus mengikuti pelatihannya itu sendiri. Jadi pelatihan-pelatihan itu mungkin akan diberikan beberapa sebagai pandangan apa tujuan dan maksud dari penerapan TQM-nya dulu kepada seluruh karyawan. Jadi dengan begitu seluruh karyawan akan memahami manfaat dan fungsi dari TQM itu sendiri. Tolak ukurnya sendiri itu bisa dilihat nanti pada saat implementasinya sampai sejauh mana si karyawan atau seluruh sumber daya manusia tersebut, MSDM tersebut mengerti dan melakukan implementasinya gitu. Jadi kita sudah menyusun implementasinya, sudah menyusun tahapan-tahapannya. Kalau tidak terjalankan atau tidak berjalan dengan baik, artinya proses-proses pelatihan itu ada yang kurang atau miss yang belum ditangkap oleh seluruh bagian yang terkait. Mungkin itu masukan dari saya. Kira-kira dari teman-teman lain ada masukan? Pak Bung, saya tambahkan sedikit. Tambahan sedikit terkait dengan Pak Dian ya? Pak Dian dulu atau Bu Rahma dulu? Baik, boleh saya dulu Pak Bung. Oh iya. Bentar ya Bu Rahma ya. Baik, tadi yang disampaikan oleh Pak Bong tepat tentunya ya, artinya bahwa memang dalam proses pelaksanaan di sini kita bisa melewati struktur yang berdasarkan tim di perusahaan, artinya bahwa kerja tim ini bisa diimplementasikan dalam setiap kegiatan, artinya bukan hanya pada lini produksi saja. Ya, karena kenapa setiap tim memiliki pemimpin sendiri yang diberikan kewenangan ya atas dasar kerja tim, dan tentunya mereka memiliki sasaran yang secara terus-menerus yang harus diperbaiki. Nah, lalu cara mengukurnya seperti apa? Dari hasil kerja tim itu kita bisa mengukur dan kita bisa menganalisis, yang sehingga ada proses kemudian yaitu benchmarking, yaitu dengan prestasi sebelumnya. Saya kira seperti itu proses untuk mengukurnya bagaimana setelah dilaksanakannya total quality management dalam sebuah
perusahaan. Mungkin itu tambahannya, Pak Bong. Oke. Ya, tambahan dari Bu Rahma, silakan Bu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Bong sama Pak Dian, dan menurut saya udah cukup jelas ya. Yang tadi Mbak Ruby tanyakan kan tentang implementasi dari pelatihan TKM sendiri ya. Di sini kita harus pahami dulu bahwa salah satu unsur yang paling fundamental dari TKM ini kan adalah pengembangan personil secara terus-menerus ya. Hal ini otomatis kan membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pendidikan dalam hal ini berbeda ya dengan pelatihan. Maksudnya pelatihan itu menurut saya bersifat spesifik, praktis, dan segera. Sementara yang dimaksud dengan spesifik dalam arti pelatihan, artinya kan berhubungan secara spesifik dengan pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan praktis dan segera ini adalah bahwa apa yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga materi yang diberikan harus bersifat praktis. Nah, pelatihan yang dimaksud dari TKM ini kan merupakan bagian dari pendidikan juga ya. Nah, pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis menurut saya. Nah, walaupun demikian, pendidikan dan pelatihan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pembelajaran, yang otomatis dalam pembelajaran terdapat pemahaman secara implisit. Nah, melalui pemahaman tersebut, maka pegawai dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, serta menjadikan pegawai tersebut bisa bersifat efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Nah, berdasarkan kategori pegawai tersebut, implementasinya dalam sebuah organisasi itu seperti dapat berupa program orientasi pegawai baru, pelatihan umum secara ekstensif, pelatihan job spesifik atau praktik standar yang bertahap, dan pelatihan peralatan, serta yang biasa dikenal itu dengan prosedur operasi atau SOP itu. Biasa di dalam sebuah kantor itu pelatihan TKM ini tujuannya seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Pak. Berarti kan secara tidak langsung tuh TKM itu sangat penting kan bagi suatu bisnis. Apa jadinya kalau suatu bisnis itu tidak melakukan TKM? Karena kan yang kita tahu kalau UMKM kayak gitu-gitu kan tahu TKM aja enggak gitu. Itu apa efeknya? Ya, mungkin tambahan dari saya, Bu Ruby. TKM ini sebenarnya tidak melihat dari besar kecilnya bisnis yang dijalankan, tapi semua menurut saya harus menjalankan TKM, karena dari yang tadi kita jelaskan di awal bahwa ini adalah proses yang terus berlanjut untuk memperbaiki kondisi dan proses yang ada saat ini gitu untuk menjadi lebih baik. Artinya kayak UMKM. Dulu mereka hanya taunya berdagang secara tradisional dari mungkin mulut ke mulut atau dari pasar ke pasar seperti itu. Tapi sekarang sudah ada kayak jualan secara online segala macam, itu adalah salah satu penerapan TKM juga seperti itu. Itu menurut saya. Dan untuk standar yang tadi juga saya mau nambahin, bagaimana sih mengukurnya? Di beberapa perusahaan pada saat melakukan TKM ini mereka memberikan timeline. Jadi misalnya, oh saya harus sampai fase ini, timelinenya misalnya di bulan ini, fase ini timelinenya di bulan ini. Nah itu salah satu cara mengukurnya sih biasanya. Kalau di pemerintahan biasanya mereka ada timeline juga. Jadi minta semua sistem sudah sistem bidding, atau waktu dulu kita kalau misalnya mau bidding untuk pemerintahan sudah harus online. Jadi mulai tahun 2021 semua sudah harus online, setiap departemen tidak boleh ada yang tidak online seperti itu. Itu salah satu penerapan TKM di pekerjaan sehari-hari gitu, di kehidupan kita sehari-hari. Kalau efek nggak dilaksanain TKM itu kira-kira apa ya, Pak? Pastinya perusahaan itu akan semakin tertinggal sih, Bu, karena dia tidak melakukan perubahan yang terus-menerus. Ya, kita bilang sebagai salah satu contoh, dulu mungkin kita lihat Nokia begitu berkembangnya segala macam, dan dia tidak melakukan pengembangan gitu. Jadi dia sudah kayak puas dengan posisinya saat itu, jadi tidak mau melakukan perbaikan segala macam dari total manajemennya.
Kalau itu kan lebih ke manajemen divisinya yang development-nya gitu. Jadi development-nya terhenti gitu loh. Dia tidak mau melakukan development, tidak mau melakukan perbaikan yang lebih terus-menerus, sehingga akhirnya tersingkir dari persaingan industri telekomunikasi. Itu salah satu contohnya. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan dari kelompok 1. Saya rasa cukup, Pak Bong. Oke, pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua terkait dari Pak Julfikar mengenai implementasi TKM pada industri jasa. Itu bisa kita lihat Pak Jul, salah satu contohnya saya ambil ya Pak ya. Dulu kalau kita di pemerintahan kita mau bikin paspor Pak Jul, kita nggak pernah tahu saya akan bisa bikin paspor tidak hari ini. Karena apa? Karena siapa yang cepat datang duluan, siapa yang pagi duluan, yang itu yang akan dilayani. Dan ada kuotanya yang kita juga nggak tahu sebenarnya udah berapa orang yang ngantri. Itu salah satu implementasi TKM di kantor pemerintahan di paspor. Jadi mereka melakukan perubahan. Perubahan itu kayak misalnya sekarang kalau mau daftar paspor, oh kita udah ambil antrian online dulu, datang di jam tertentu dan dokumen udah disubmit terlebih dahulu, sehingga kita cuma datang ke sana untuk interview, foto, selesai. Waktunya lebih singkat, lebih efisien untuk seluruh pembuat paspor, dan buat si pekerja di kantor imigrasi pun lebih efisien. Itu salah satu penerapan TKM-nya Pak. Jadi itu salah satu contoh yang bisa saya kasih. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 ada yang mau nambahin? Ya, Pak Bong, artinya adalah bahwa prinsip-prinsip atau total quality management ini secara umum artinya bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya di dalam suatu perusahaan. Artinya bisa juga yang tadi ditanyakan oleh Pak Jul ya, dalam bentuk jasa itu dia. Karena memang perbaikan secara terus-menerus tentunya berhubungan dengan seperti kepuasan pelanggan yang tadi Pak Bong juga sampaikan terkait dengan pelayanan publik gitu ya Pak Bong ya. Dan mungkin sedikit tambahkan juga, lalu bagaimana implementasinya dalam sistem layanan, artinya dalam sektor jasa. Yang pertama adalah, ini sempat jadi kita bahas juga yang di awal, pertama kita bisa merumuskan strategi kualitas jasanya seperti apa. Lalu langkah kedua, kita menganalisis proses layanan dan kita perlu menentukan ukuran kualitasnya seperti apa. Dan poin ketiga, terapkan sistem kontrol proses, artinya seperti bagaimana tadi yang Pak Bung jelaskan pada saat presentasi atau SPC. Dia. Lalu selanjutnya adalah selidiki proses untuk mengidentifikasi kesempatan dalam hal perbaikan dalam sektor jasa, misalkan dalam sektor pelayanan. Lalu setelah itu maka meningkatkan kualitas dalam berbagai aspek yang tentunya berhubungan dengan kualitas dalam hal prosesnya. Mungkin itu tambahannya Pak Bong. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Jul? Ya, terima kasih banyak Pak Bong. Sama satu lagi ini saya mau tanya itu terkait dengan TKM, intinya apa saja sih sebenarnya aspek-aspek atau bidang yang harus di-improve agar berkualitas gitu ya? Apakah terbatas hanya pada produknya saja? Atau ada aspek-aspek lain yang sebenarnya tercakup ke dalam TKM itu? Ya, seperti yang tadi kita jelaskan di awal Pak, banyak aspek-aspek yang terkait dengan TKM itu sendiri. Jadi mulai dari prosesnya, dari mulai manajemen orangnya, itu semua itu terkait Pak dengan TKM-nya sendiri Pak. Jadi tidak hanya satu bagian saja yang menjadi kita bilang TKM-nya hanya hasilnya, mesinnya, prosesnya. Enggak, jadi keseluruhannya Pak sebagai satu kesatuan. Jadi mulai dari si sumber daya manusianya sendiri, dari level manajemen sampai level yang top sampai bottom, terus mulai dari proses-proses yang ada di perusahaan itu sendiri atau di pemerintahan sendiri, itu komunikasinya, jalur komunikasinya seperti apa, terus hasil produknya seperti apa, itu semua terkait dengan TKM ini, Pak.
Jadi Oke, tidak oke. ada batasnya. Oke. Itu menurut kelompok kami. Ya, teman-teman, ini diskusi ini bisa dilanjutkan, ya. Tapi saya kebetulan jam 5 harus berangkat, ada rapat di luar. Tapi sebelum dilanjutkan, sebelum saya quit, ada beberapa catatan saya. Yang pertama tadi pertanyaan sangat bagus. Ini bahannya lengkap sekali dibuat oleh timnya Pak Bong dengan teman-teman. Yang kedua, ini tadi adalah kita bicara tentang siapa pesertanya. Ini pengalaman di Kementerian Tenaga Kerja dulu, pada waktu memperkenalkan Total Quality Management, dilatihlah orang-orang diundang dari berbagai industri dan termasuk jasa. Nah, siapa pesertanya? Biasanya pesertanya mempergunakan namanya adalah block system. Ya. Jadi dari perusahaan itu tidak diundang satu orang, misalnya manajernya atau siapapun, tetapi diundang satu blok. Misalnya kalau di pemerintahan, 1 eselon 2, 1 eselon 3, 2 eselon 4, dan 2 potential staff. Itu dilatih oleh tim Total Quality Management. Lalu dari perusahaan lain sama, tim-tim, misalnya ada 5 tim, jumlah pesertanya misalnya 50. Nah, mulai diperkenalkan apa itu manfaat Total Quality Management, aspek-aspeknya apa saja, kira-kira apa yang dapat dilakukan, dan yang paling penting adalah tadi kepentingan adanya team building. Nah, oleh karena itu yang dilatih itu pesertanya tidak seorang-seorang dari perusahaan, tetapi satu tim. Dengan maksud bahwa nanti kalau pulang, tim inilah yang akan menyebarkan TQM di perusahaannya, di organisasi menyeluruh. Jadi pesertanya selalu diusahakan tim block system. Nah, yang kedua, bahwa ini ternyata sangat bagus dipakai untuk organisasi yang bergerak dalam bidang jasa. Hanya rumusannya saja yang berbeda, tapi semua prinsipnya sama. Karena ada 3 kata kunci yang sangat penting adalah total quality management. Total itu adalah semua total, menyeluruh. Quality sangat mementingkan kualitas. Sehingga tadi jangan terjadi zero defect. Bukan zero effect, tapi zero defect. Jangan ada quality yang rusak. Kalau dalam perusahaan itulah zero accident. Jangan sampai ada kejadian, kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Zero defect atau zero accident. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah karena ini kita bicara manajemen, maka manajemennya adalah manajemen generasi yang keempat. Ya, di mana prinsip manajemen generasi keempat adalah 1, bekerja sama antara atasan dengan bawahan dan semua staf yang ada. Oleh karena itu tadi sangat bagus disampaikan oleh kelompok 1 bahwa ada yang dinamakan bukan bicara job description, tapi peran setiap orang dalam mewujudkan total quality management untuk mencapai memenuhi keinginan pelanggan. Sehingga quality adalah kecocokan antara kualitas yang dihasilkan dengan harapan, ekspektasi, keinginan, dan kebutuhan pelanggan match. Sehingga ini betul-betul sangat berhasil. Oleh karena itu, 5 pilar dalam total quality management yang harus diperbaiki. Tidak bisa satu-satu, tapi 5 pilarnya harus diperbaiki. Yang pertama adalah organisasinya, harus dibereskan. Ya. Yang kedua adalah leadernya. Leader harus punya pikiran bahwa semua konsentrasi adalah untuk perbaikan mutu dari barang, dari kualitas, dari jasa yang dilakukan. Pilar yang kedua adalah prosesnya harus benar. Jadi itu bahwa prosesnya harus benar. Sesuai dengan SOP yang dibuat, jangan keluar dari standar operating procedure. Yang ketiga adalah kalau prosesnya sudah benar, maka yang berikutnya adalah produknya harus sesuai dengan kualitas, standar kualitas yang ditentukan. Pilar yang berikutnya adalah yang sangat penting, organisasi, proses, produk,
kemudian komitmen. Ada keikatan. Setiap orang terikat, merasa ada ikatan untuk bertanggung jawab selalu meningkatkan quality. Dan yang terakhir adalah yang sangat penting adalah top leadernya harus komitmen. Teman-teman sekalian, sangat barangkali kenal siapa yang namanya Ibu Sri Mulyani. Pada waktu mencoba bicara tentang perbaikan organisasi, maka beliau dalam rapat sampai rapat yang paling bawah, dia pasti hadir untuk mengikuti rapat, padahal dia seorang menteri. Karena ada komitmen yang luar biasa, sehingga Kementerian Keuangan mencapai nilai yang luar biasa di Republik ini. Nah, oleh karena itu, Total Quality Management ini diharapkan bisa dipakai di setiap organisasi, di setiap perusahaan yang ingin memperbaiki quality, memperbaiki kinerja, dan memperbaiki penghasilan yang menjadi lebih baik. Saya kira itu dan sudah bagus sekali. Kalau mau dilanjutkan, Pak Bong, silakan dilanjutkan. Saya mohon quit sampai, ini bagus sekali sambil menunggu maghrib gitu yang puasa. Yang sudah orang Papua sudah selesai puasanya, jadi itu dilanjutkan bukanya. Tetapi yang itu silakan. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Dilanjutkan ya, ini bagus ya. Oke, dipimpin Pak Bong. Kira-kira sampai setengah jam lagi. Pak Bong ya, dilanjutkan ya. Oke, tolong dilanjutkan. Udah bagus sekali. Hanya tolong nanti materi ini dikirim ke email saya ya. Baik Pak, Nah, nanti semuanya. saya akan kirim. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf karena saya sudah komitmen untuk ada rapat sehingga ini dilanjutkan dan sangat bagus sekali dan suasananya, diskusinya hidup. Oke, bagus. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutkan silakan ya. Terima kasih Ya. Pak. Ya, saya quit dulu ya karena ini sudah matang semua. Silakan. Oke Pak. Jadi ada yang mau nanya lagi? Saya nanya dong Pak Bong. Sampai malam Pak Bong, yuk. Nanya absen Pak, udah belum? Sudah di absen sama saya semua. Alhamdulillah. Aman, alhamdulillah. Terima kasih. Pokoknya yang ada di sini semua saya absen. Nanya Pak Bong, Ya Pak. saya harus nanya apa? Itu saya juga bingung Pak. Tanya udah buka puasa belum? Sambil Burang tunggu mah waktu terakhir buka tuh. puasa. Berapa Makan dulu, minum-minum dulu sambil tunggu buka puasa. Burama seger banget. Udah. Oh ya udah minum ya, dia. teman-teman, ini informasi. Jadi saya kebetulan ditugaskan sama TU untuk memberikan absen backup karena kejadian di semester 1 ya, absen LMS nggak sesuai dengan absen aktual. Jadi walaupun dosennya absen, nanti kalau teman-teman hadir terus miss, saya tetap akan ada absensi dari saya sih. Jadi saya akan absensi. Pokoknya saya hanya absen berdasarkan teman-teman yang hadir di list partisipan ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang hadir tapi nggak ada di partisipan ini, terpaksa saya coret, saya anggap tidak hadir gitu. Karena saya memberikan listnya, saya screenshot listnya dan saya absen gitu. Jadi saya kasih ke Pak Trinya screenshotnya juga. Jadi siapa aja yang hadir hari ini gitu. Ya. Oke Pak Bong. Terima kasih Pak Bong. Ya, Pak Bong. Nanti kuliah lagi jam 7 sih. Belum ada yang presentasi kan Pak? Yang kuliah yang jam 7 presentasinya masih belum tahu Pak. Karena kan minggu ketiga kita cuma disuruh ngumpulin tugas. Iya. Nanti dia akan, si Pak dosen akan kayaknya random milih kelompok siapa yang disuruh presentasi deh Pak. Oh, berarti nggak kembali ke kelompok satu ya Pak? Pak Bong ya? Kayaknya enggak Pak, untuk yang manajemen produksi Pak. Ini tuh yang Pak Martin itu Pak Bong ya? Ya, Pak Martinus itu Pak. Oh ya Pak Bong. Materinya Untuk nyari ya- sendiri ya? Nah itu dia baru mau ditanyain. Sepertinya begitu Bu, kalau ngelihat dari komunikasi dengan Pak dosen ya, kalau minggu lalu coba mungkin nanti ada yang mau menanyakan ke Pak dosen, karena dia sudah ngasih referensi bukunya ya, jadi bukunya dia sudah kasih referensi, kemungkinan kita disuruh nyari sendiri sih.
Udah pada beli buku? Pak Bong, kalau Nah. saya lihat dari yang kemarin dikirim di grup itu, Pak, itu Ya. kebetulan di list Bapak yang Bapak kirim di random untuk grup itu ya. Ya. Contoh kayak grup saya kan saya bagian pertama tuh untuk presentasinya gitu kan. Ya. Nah, subjek saya itu ada di project management gitu kan. Nah, dari buku yang e-book yang kemarin dikirim di grup ya, itu saya perhatikan materi presentasi saya dari sana semuanya gitu Pak. Dari 809 halaman ternyata subjek materi yang akan diolah itu ada di sana Pak. Itu. Ya, berarti Bapak beruntung, Pak, ada materinya, Pak. Nah, itu. Lu juga Cuma Pak. gimana membuat resume-nya 10 halaman ya, kalau nggak salah ya. 10 halaman maksimal kan ya? Iya, Iya. halaman. Kalau yang saya aja Pak, yang kemarin yang project management itu total kan 50 halaman dibagi 5 orang. Jadi berarti kan per orang itu 10 halaman. Kalau di breakdown berarti kan jadi enggak kayak gitu, Pak. Pokoknya satu kelompok hanya 10 halaman. Berarti per orang 2. Iya, makanya itu kan. Per orang Itu berarti semangat ini. Bapak dari 10 itu nanti di breakdown lagi jadi 2, Pak. Betul. Itu yang saya kan 50 lembar nih dari e-book yang kemarin saya hanya ngambil bagian project management aja tuh. Totalnya tema project management itu hampir 55 lembar gitu kan. Nah, saya bagi 5 orang. Jadi satu orang kenanya 10 lembar kan. Nah, itu 10 lembar itu diringkas harus jadi 2 halaman gitu kan. Nah, baru nanti digabungin gitu Pak Bong kalau yang dari kelompok 1. Boleh juga tuh Pak metodenya Pak. Tapi Pak Bong, maaf, kemarin saya dengar katanya kalau lebih singkat itu lebih bagus lagi katanya gitu. Kata Bapak dosen. Kalau kata Pak dosen kalau bisa singkat lebih baik katanya. Tengah halaman ya Pak ya. Terus jangan lupa itunya ya, metode penulisannya itu yang Chicago sih? Chicago style. Ya, Chicago style-nya itu loh. Nggak tahu itu penulisan Chicago style udah ada yang baca belum? Itu lebih ke penulisan daftar pustaka nggak sih atau gimana? Atau untuk kutipan doang atau gimana ya? Masih proses mengartikan dulu Pak, itu kan ditranslate Inggris ya. Ya nih teman-teman diajakin Pak Jul loh, habis Lebaran katanya. Sebelum di semester 3 bubar kelompok ini. Karena nanti kelompok di semester 3 kan udah penjurusan ya, jadi akan nyebar sih. M1 pasti akan nyebar lagi sih. Tapi tidak menutup kemungkinan masuk ke MM2 juga ya Pak Bong ya? Nanti kita akan gabung dengan teman-teman di MM2 untuk penjurusannya. Jadi yang pasti kelompok ini akan bubar sih nanti di semester 3. Ya harus ada pertemuan dulu kita nih. Iya nih, diajakin Pak Jul nih, Pak Jul. Ayo, mumpung kita nggak boleh pulang kampung. Kapan Pak Jul? Anytime, ayo. Ada edaran kemarin itu buka puasa bersama nggak boleh, tapi kalau makan malam bersama boleh katanya. Apa bedanya Pak? Nggak ngerti edarannya begitu Bu. Edaran buka puasa bersama, kan gitu kan? Kalau makan malam boleh Bu. Ayo dong, yuk kita silaturahmi ini nih. Saya udah nggak boleh ke Bogor Pak katanya Pak. Cibinong ya? Iya, saya orang kabupaten Pak. Oh disekat juga Pak? Kan di kota Bogor sama kabupaten dibedain Pak. Oh. Iya, jadi saya main ke Tangerang Selatan aja karena nggak ada peraturan di Tangerang Selatan. Di Serpong, Alam Sutra dan sekitarnya. Datang-datang aja Pak Bong, bilang aja temennya Pak Julfikar. Oh iya betul Pak. Saya lupa yang bagian itu Pak Fasul. Ada jalan tikus Pak Bong, ada jalan tikus. Iya, tinggal bilang aja saya teman kuliahnya Pak Jul gitu. Kita nyamar jadi ini aja Pak, pinjam mobil apa gitu Pak.
Mungkin itu kali ya dari kita hari ini. Nggak ada yang mau nanya TQM lagi kan? Saya juga nggak expert soalnya. Udah nggak usah Pak Bong, tutup aja lah. Tuh, kata Pak Dian. Nyari takjil, Pak. Mau nyari takjil nih. Oh, Saya mau request ke Bu Rahma, Pak Bong. iya. Bu Rahma, bisa puterin ajan di Papua nggak, Bu Rahma? Biar lebih cepat ya. Udah lewat kan? Nah itu Pak, sambil tunggu waktu buka puasa, ayo makan-makan, minum-minum dulu sambil nunggu waktu buka puasa. Biar nggak lemes ya Bu ya puasanya ya. Bapak acaranya nunggu saya ya. Iya, Bu Rahma nggak datang-datang ke Bogor nih. Nah itu dia, nggak lolos lagi. KTP-nya ASN sih, dikirain mau mudik. Padahal kan nggak, kan kalau keluar dari Papua 6 bulan kemudian baru boleh balik lagi yang KTP Papua. Nggak Kan boleh ada lagi suratnya, masuk. Bu. Edaran dari gubernur Papua kan kalau yang udah keluar nggak boleh masuk lagi. Kan Ibu Sampai ada 6. surat ini kan, surat dinas Yang terkait tugas belajar belajar. kan? Iya, ada. Iya, Tapi pakai surat mana itu aja Bu ke Bogor mah. katanya sih setelah di atas tanggal 17 itu udah boleh tuh. Saya tanya temen yang di bandara, dia bilang nggak apa-apa, nanti di atas tanggal 20 boleh deh. Saya bilang iya tanggal 20 saya berangkat ya. 20 setelah lebaran. Oke Langsung deh, gas, Bu, paling ke itu. Bogor. Oh ya, kemarin ada info juga dari TU katanya kemungkinan ya semester 3 sih tatap muka gitu. Tapi udah nggak sekelas ya Pak Bong. Kenapa? Tapi nanti udah nggak sekelas nanti. Nah, itu kita nggak tahu nih sekelas apa nggak sekelas nih. Saya ngambil apa juga belum tahu ya. Iya. Dari mulai daftar sampai sekarang nggak pernah ketemu ya, Pak. Iya, jangan kan ketemu Pak, sama dosennya aja nggak pernah ketemu kita. Iya, benar-benar, Pak. Oke deh. Ya, teman-teman, terima kasih banyak buat hari ini. Absensi sudah saya absen. Sampai ketemu nanti jam 7 ya. Pelajaran Pak Martinus, manajemen produksi. Baik, Pak Bong. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bong. Ya, Pak. Sama-sama. Thank you, Pak Bong.